Selamat siang Pak Erik, saya Angga dan hari ini saya akan mempresentasikan Project 1, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan wisatawan dalam memilih destinasi. Yang pertama-tama saya akan membahas tentang tujuan. Tujuan pertama yaitu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan wisatawan dalam memilih destinasi wisata. Kemudian ada mengidentifikasi peran sosial, budaya, ekonomi, dan psikologikal dalam mengambil keputusan wisatawan. Perilaku wisatawan adalah konsep yang merujuk pada proses pengambilan keputusan dan aktivitas fisik yang dilakukan individu saat mencari, memilih, menggunakan, mengevaluasi, dan membuat produk serta jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Menurut Morrison pada tahun 2007, perilaku ini mencakup semua aspek dan interaksi wisatawan dengan barang dan jasa yang mereka konsumsi selama perjalanan. Definisi ini diperkuat oleh Loudon dan Della Vita yang menekankan bahwa perilaku wisatawan melibatkan penilaian dan akuisisi barang serta jasa. Pentingnya memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan. Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan perjalanan sangat penting bagi pengembangan industri pariwisata. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pemahaman ini krusial. 1. Pengembangan strategi pemasaran. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan wisatawan seperti harga, aksesibilitas, dan keamanan memungkinkan pemangku kepentingan untuk merancang strategi pemasaran yang lebih efektif. Dengan memahami preferensi dan kebutuhan wisatawan, mereka dapat menyusun penawaran produk dan promosi untuk menarik lebih banyak pengunjung. 2. Perencanaan produk wisata. Faktor-faktor seperti kesadaran akan manfaat perjalanan dan citra destinasi membantu dalam perencanaan produk wisata. Stakeholder dapat menciptakan pengalaman yang sesuai dengan harapan wisatawan, sehingga meningkatkan keputusan dan kemungkinan kunjungan ulang. 3. Meningkatkan daya saing destinasi. Dalam suatu situasi kompetitif yang ketat di industri pariwisata, pemahaman terhadap faktor-faktor ini membantu destinasi untuk membedakan diri dari pesaing. Misalnya, dengan meningkatkan aksesibilitas atau menawarkan harga yang kompetitif, destinasi dapat menarik lebih banyak wisata. Yang pertama ada harga. Biaya perjalanan, akomodasi, dan aktivitas memiliki pengaruh signifikan terhadap pilihan destinasi wisata. Berikut adalah penjelasan mengenai bagaimana masing-masing faktor ini mempengaruhi keputusan wisatawan. Biaya perjalanan. Biaya perjalanan mencakup semua pengeluaran yang terkait dengan transportasi menuju dan dari destinasi. Faktor ini sangat penting karena keterjangkauan. Wisatawan cenderung memilih destinasi yang menawarkan biaya transportasi yang sesuai dengan anggaran mereka. Perbandingan harga. Wisatawan sering membandingkan biaya perjalanan antara destinasi sebelum membuat keputusan. Akomodasi. Daya tarik wisatawan yang ditawarkan dan aksesibilitas. Kemudahan transportasi, infrastruktur, dan ketersediaan fasilitas umum merupakan faktor penting dalam pengembangan pariwisata. Berikut adalah penjelasan mengenai bagaimana masing-masing faktor ini mempengaruhi sektor pariwisata. Kemudahan transportasi. Transportasi yang mudah diakses adalah kunci untuk meningkatkan jumlah wisatawan. Beberapa poin penting meliputi aksesibilitas. Kemudahan akses ke destinasi wisata dari berbagai lokasi sangat mempengaruhi keputusan wisatawan. Konektivitas. Sistem transportasi yang terintegrasi, baik itu transportasi umum maupun pribadi, memungkinkan wisatawan untuk berpindah dari suatu lokasi ke lokasi lain dengan lebih efisien. Infrastruktur yang memadai sangat berpengaruh terhadap pengalaman wisatawan. Hal ini mencakup kualitas jalan dan jaringan transportasi, jalan yang baik dan jaringan transportasi yang efisien mendukung mobilitas wisatawan, sehingga mereka dapat menjelajahi lebih banyak tempat dengan nyaman. Fasilitas pendukung. Infrastruktur seperti tempat parkir, terminal bus, dan stasiun kereta api yang baik akan meningkatkan kenyamanan dan kepuasan wisatawan. Ketersediaan fasilitas umum. Fasilitas umum seperti toilet umum, tempat istirahat, dan pusat informasi juga berpengaruh penting dalam menarik wisatawan.
kenyamanan wisatawan. Fasilitas umum yang bersih dan terawat memberikan kenyamanan bagi wisatawan selama mereka berada di destinasi. Informasi dan layanan. Pusat informasi wisata yang menyediakan informasi tentang atraksi lokal, peta, dan layanan lainnya sangat membantu wisatawan dalam merencanakan berkunjungan. Kemudian yang kedua adalah tren sosial. Dampak tren di media sosial dan rekomendasi dari influencer terhadap pariwisata sangat signifikan, menceritakan perubahan dalam cara wisatawan memilih destinasi dan merencanakan perjalanan mereka. Berikut adalah ringkasan mengenai dampak tersebut serta rekomendasi yang dapat diambil dari influencer. Dampak media sosial terhadap pariwisata. 1. Pencarian informasi dan pengambilan keputusan. Media sosial telah menjadi sumber utama bagi pariwisatawan untuk mencari informasi tentang destinasi, termasuk ulasan, foto, dan video. Hal ini membantu mereka dalam membuat keputusan yang lebih baik mengenai tempat yang akan dikunjungi. 2. Pemasaran destinasi. Platform media sosial memungkinkan organisasi pariwisata untuk menjangkau audiens yang lebih luas dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan metode pemasaran tradisional. Konten visual yang menarik dapat meningkatkan daya tarik destinasi. Overtourism. Meskipun media sosial dapat menarik banyak wisatawan, hal ini juga dapat menyebabkan overtourism di lokasi-lokasi populer. Banyak pengunjung dapat membebani sumber daya lokal dan berdampak negatif pada lingkungan. Rekomendasi dari influencer. Penggunaan konten visual. Influencer seringkali merekomendasikan penggunaan fitur dan video menarik untuk mempromosikan destinasi. Konten yang estetik dapat menarik perhatian lebih banyak wisatawan dan meningkatkan keinginan mereka untuk mengunjungi tempat tersebut. 2. Ada interaksi dengan pengikut. Influencer yang aktif berinteraksi dengan pengikut, mereka dapat membangun komunitas yang kuat. Ini menciptakan rasa keterhubungan dan meningkatkan loyalitas terhadap destinasi yang mereka promosikan. 3. Menyediakan informasi akurat. Influencer harus memastikan bahwa informasi yang mereka bagikan akurat, tidak menyesatkan. Hal ini penting untuk menjaga reputasi baik bagi diri mereka sendiri maupun destinasi yang mereka promosikan. Kemudian ada faktor budaya dan sejarah. Budaya dan sejarah memiliki peran penting dalam menarik minat wisatawan dan membangun identitas suatu daerah. Berikut beberapa elemen penting yang terkait faktor budaya dan sejarah. 1. Budaya lokal. Tradisi dan adat istiadat. Setiap daerah memiliki tradisi unik seperti tarian, musik, dan pakaian adat yang mencerminkan identitas masyarakat. Kesenian dan kerajinan. Produk lokal seperti batik, ukiran, atau anyaman sering menjadi daya tarik. Kuliner tradisional, makanan khas daerah seperti rendang, gudeg, atau coto Makassar memperkaya pengalaman budaya wisatawan. Festival dan acara tradisional. Festival budaya seperti Bali Art Festival atau Sekaten di Yogyakarta menarik perhatian wisatawan lokal dan internasional. Perayaan keagamaan seperti Menyepi di Bali, Waisak di Borobudur, atau Cap Gome di Singkawang juga menjadi magnet wisata. Event tahunan seperti Festival Danau Toba atau Pas Sola di Sumba menunjukkan warisan budaya yang unik. 2. Situs bersejarah. Candi dan peninggalan kuno, Candi Borobudur, Prambanan, dan situs Majapahit adalah contoh warisan budaya yang dilestarikan. Bangunan kolonial. Gedung-gedung peninggalan Belanda di Jakarta, Bandung, atau Malang menampilkan gaya arsitektur khas masa lalu. Museum dan galeri. Museum Nasional, Museum Ulen Sentalu, atau Museum Tsunami Aceh menyimpan koleksi penting yang mencerminkan sejarah dan budaya. Pentingnya faktor-faktor budaya dan sejarah dalam pariwisata memperkaya pengalaman wisatawan. Wisatawan dapat memahami nilai, tradisi, dan cerita di balik budaya dan situs bersejarah. Pelestarian budaya, kunjungan ke situs bersejarah dan partisipasi dalam festival membantu menjaga tradisi agar tidak punah. Ekonomi lokal. Wisatawan budaya memberikan peluang kerja dan mendorong ekonomi masyarakat. Keamanan dan stabilitas. Kondisi politik dan keamanan suatu destinasi bisa memiliki dampak besar terhadap tingkat
kunjungan wisatawan. Stabilitas politik dan keamanan adalah faktor yang utama yang dipertimbangkan wisatawan saat pemilihan destinasi. Berikut adalah beberapa pengaruhnya. 1. Dampak kondisi politik terhadap minat wisatawan. Stabilitas politik. Destinasi dengan pemerintahan yang stabil cenderung lebih menarik karena memberikan rasa aman dan nyaman. Sebaliknya, konflik politik seperti demonstrasi besar-besaran atau ketegangan antar kelompok dapat mengurangi minat wisatawan. Kebijakan pemerintah. Kebijakan yang mendukung pariwisata seperti visa on arrival dan promosi pariwisata internasional dapat meningkatkan minat wisatawan. Sebaiknya, pembatasan perjalanan atau peraturan yang terlalu ketat dapat mengurangi daya tarik destinasi. Citra internasional. Dengan negara citra politik yang baik di mata internasional lebih mudah menarik wisatawan. Isu politik seperti pelanggaran HAM atau korupsi dapat merusak reputasi dan menurunkan minat wisatawan asing. Kedua, ada pengaruh keamanan terhadap wisatawan. Keamanan destinasi, tingkat kejahatan rendah dan keberadaan layanan keamanan yang baik membuat wisatawan mereka merasa nyaman. Ancaman seperti pencurian, penipuan, atau pelecehan akan mengurangi minat wisatawan untuk berkunjung. Ancaman terorisme. Serangan teror baik kecil maupun besar memiliki dampak negatif langsung pada jumlah kunjungan wisata. Misalnya serangan bom di Bali pada tahun 2002 menurunkan drastis jumlah wisatawan. Bencana alam dan keamanan lingkungan. Selain faktor manusia, bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami juga mempengaruhi persepsi keamanan wisatawan. Respon dan strategis mitigasi. Peningkatan sistem keamanan, pengawasan yang lebih baik di tempat wisata, bandara dan fasilitas umum untuk meningkatkan kepercayaan wisatawan. Kampanye reputasi positif. Pemerintah dan pihak swasta dapat melakukan kampanye untuk memulihkan citra destinasi setelah krisis politik atau keamanan. Perbaikan infrastruktur. Pembenahan infrastruktur dan fasilitas publik untuk mendukung keselamatan wisatawan. Peran media sosial dalam mempengaruhi keputusan. Media sosial seperti Instagram dan TikTok telah menjadi alat utama untuk dalam mempengaruhi keputusan wisatawan. Konten visual dan ulasan yang menarik dapat menciptakan kesan kuat tentang suatu destinasi. Kesimpulan, perilaku wisatawan dalam memilih destinasi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti budaya, sosial, psikologis, dan ekonomi. Memahami faktor-faktor ini sangat penting bagi pemasaran dan pengelola destinasi untuk menciptakan strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan pengalaman wisatawan. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan dan menjelaskan materi proyek kedua, yaitu perubahan perilaku wisatawan pasca pandemi COVID-19. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang tujuan. Tujuannya adalah mengkaji bagaimana pandemi COVID-19 mempengaruhi perilaku preferensi dan kebiasaan wisatawan, menganalisis tren perjalanan baru yang muncul pasca pandemi serta dampak terhadap industri pariwisata. Pendahuluan. Pandemi COVID-19 memberikan dampak besar dan menyeluruh terhadap industri pariwisata global yang sebelumnya menjadi salah satu penyumbang utama ekonomi dunia. Dengan pembatasan perjalanan, penutupan perbatasan dan penguncian wilayah, sektor ini mengalami penurunan drastis dalam aktivitas dan pendapatan. Penurunan jumlah wisatawan dan pendapatan. Pada tahun 2020, jumlah wisatawan internasional turun sekitar 74% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Data ini saya ambil dari UNTO. Pendapatan dari pariwisata global anjlok hingga 1,3 triliun USD, mengakibatkan kerugian ekonomi yang signifikan, terutama di negara-negara yang tergantung pada pariwisata seperti Maldives, Thailand, dan Italia. Dampak pada lapangan kerja. Sektor pariwisata mendukung lebih dari 330 juta pekerja di seluruh dunia sebelum pandemi. Dengan penurunan aktivitas di tempat kerja di hotel, restoran, maskapai penerbangan, dan agen perjalanan kehilangan kerjaan atau menghadapi pemotongan gaji.
perubahan operasi dan biaya tambahan. Industri harus mengadopsi protokol kesehatan yang ketat, seperti pembersihan intensif, pembatasan kapasitas, dan pemeriksaan kesehatan yang meningkatkan biaya operasional. COVID-19 membawa perubahan signifikan dalam cara orang berpergian dan merencanakan perjalanan. Wisatawan kini lebih berhati-hati, selektif, dan cenderung mempertimbangkan faktor-faktor yang sebelumnya mungkin tidak terlalu diperhatikan. Berikut ada beberapa perubahan besar dalam perilaku dan prioritas wisatawan setelah pandemi. Fokus pada kesehatan dan keamanan. Prioritas kesehatan. Wisatawan lebih memilih destinasi dan akomodasi yang menerapkan protokol kesehatan yang ketat, seperti kebersihan yang lebih baik, pembatasan kapasitas, dan tes COVID-19 sebelum keberangkatan. Penggunaan teknologi untuk keamanan. Wisatawan cenderung memilih penerbangan dan transportasi yang menggunakan teknologi tanpa kontak atau contactless, serta pembayaran digital untuk menghindari kontak di fisik. Preferensi untuk destinasi domestik dan terpencil. Wisata domestik. Pembatasan perjalanan internasional menyebabkan peningkatan jumlah wisatawan yang memiliki destinasi dalam negeri. Wisatawan lebih memilih tempat yang lebih dekat dan tidak terlalu ramai. Destinasi terpencil. Destinasi yang menawarkan pengalaman lebih tenang dan jauh dari keramaian, misalnya pada pedesaan, pegunungan, atau pantai terpencil, menjadi lebih diminati. Peningkatan minat pada wisata alam dan aktivitas luar ruangan. Wisata alam. Wisatawan lebih cenderung memilih aktivitas yang berhubungan dengan alam seperti hiking, camping, dan kegiatan luar ruangan lainnya karena dianggap lebih aman dan menyenangkan. Perubahan perilaku wisatawan. Fokus kepada kesehatan dan keamanan. Kecenderungan wisatawan untuk memilih lebih selektif dalam memilih destinasi yang menerapkan protokol kesehatan semakin terlihat, terutama pasca pandemi COVID-19. Beberapa faktor kunci yang mempengaruhi perubahan perilaku ini meliputi penerapan protokol kesehatan. Kepercayaan wisatawan. Penerapan protokol kesehatan yang ketat seperti standar cleanliness, healthy safety environment atau CHSE sangat penting untuk membangun kembali kepercayaan wisatawan. Destinasi yang menunjukkan kepatuhan terhadap protokol ini cenderung lebih menarik bagi pengunjung. Perubahan pola perilaku wisatawan. Kepedulian terhadap kebersihan. Wisatawan saat ini lebih peduli terhadap kebersihan dan kesehatan. Mereka cenderung memilih destinasi yang tidak hanya akan aman, tapi juga bersih dan risiko penularan penyakit. Penggunaan teknologi. Penerapan teknologi untuk memantau kapasitas tempat wisata dan melakukan pelacakan kontak menjadi semakin umum. Hal ini memberikan rasa aman tambahan bagi wisatawan. Dukungan dari pemerintah dan industri. Inisiatif pemerintah. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf terus mendorong penerapan protokol kesehatan di seluruh sektor pariwisata. Mereka melakukan sosialisasi dan pengawasan untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan mematuhi standar yang ditetapkan. Kemitraan antar sektor publik dan swasta. Kerjasama antar pemerintah pelaku industri pariwisata diperlakukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan berkelanjutan bagi wisatawan. Peningkatan minat pada wisatawan alam dan destinasi terpencil. Kecenderungan wisatawan untuk memilih tempat yang jauh dari keramaian semakin meningkat, terutama dalam konteks menghindari risiko penularan penyakit. Fenomena ini diilustrasikan melalui konsep JOMO, Joy of Missing Out, di mana wisatawan telah memilih pengalaman yang tenang dan santai alih-alih berkunjung ke destinasi yang ramai dan populer. Tren JOMO dalam wisata. Fokus pada ketenangan. Wisata kini lebih memilih lokasi yang sepi seperti rumah pantai atau pondok tepi danau untuk meningkatkan relaksasi dan mengurangi stres dan kehidupan sehari-hari. Ini merupakan bagian dari tren yang diprediksi akan berkembang pada tahun 2005. Aktivitas wisata santai. JOMO mendorong wisatawan untuk melakukan lebih sedikit aktivitas selama liburan.
dengan fokus pada pengalaman yang lebih mendalam dan bermakna, seperti berinteraksi dengan alam dan budaya lokal. Pilihan lokasi. Tempat terbuka. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO merekomendasikan untuk memilih lokasi di udara terbuka, seperti berkemah di tempat yang jauh dari keramaian guna minimalkan risiko penularan. Wisata alam. Banyak wisatawan kini mencari destinasi alam yang masih alami dan tenang, seperti taman nasional atau lokasi outdoor lainnya, sebagai alternatif dari tempat wisatawan yang ramai. Fleksibilitas dalam pemesanan. Kecenderungan wisatawan untuk memilih kebijakan pembatalan yang fleksibel dan opsional. Opsi perjalanan yang lebih adaptif semakin meningkatkan, terutama di era pasca pandemi. Hal ini mencerminkan perubahan dalam perilaku dan harapan konsumen yang mengutamakan kenyamanan dan keamanan dalam merencanakan perjalanan. Referensi kebijakan pembatalan. Fleksibilitas yang diharapkan. Survei menunjukkan bahwa 76% tamu menghargai kebijakan pembatalan dan pengembalian dana yang fleksibel. Wisatawan kini lebih cenderung memilih akomodasi dan layanan yang menawarkan opsi pembatalan gratis atau perubahan dengan tanggal tanpa biaya tambahan. Dampak pada pemesanan. Penelitian dari Booking.com mengidentifikasikan bahwa akomodasi dengan kebijakan pembatalan gratis mengalami peningkatan 3% dalam tingkat konversi pemesanan. Ini menunjukkan bahwa fleksibilitas dapat secara signifikan mempengaruhi keputusan wisatawan untuk memesan. Kebijakan beragam. Penyedia layanan pariwisata seperti Airbnb menawarkan berbagai kebijakan pembatalan, mulai dari yang sangat fleksibel hingga yang ketat. Kebijakan fleksibel memungkinkan tamu membatalkan hingga 24 jam sebelum check-in untuk mendapatkan pengembalian uang penuh, sementara kebijakan ketat memerlukan pembatalan lebih awal untuk mendapatkan pengembalian. Perjalanan adaptif. Adaptasi terhadap kebutuhan wisatawan. Penyedia layanan pariwisata harus memahami bahwa situasi dapat berubah sewaktu-waktu, sehingga menawarkan opsi penjadwalan ulang dan paket wisata yang mudah disesuaikan menjadi penting. Penggunaan teknologi. Dengan memanfaatkan teknologi digital, penyedia dapat memberikan informasi terkini mengenai kebijakan dan opsi perjalanan, membantu wisatawan merasa lebih aman dalam merencanakan perjalanan mereka. Dukungan terhadap keputusan wisatawan. Penelitian menunjukkan bahwa 50% wisatawan menganggap kebijakan perubahan dan pembatalan yang fleksibel sebagai salah satu faktor utama saat memilih maskapai penerbangan. Ini mendasarkan bahwa pentingnya adaptasi dalam penawaran layanan untuk memenuhi harapan konsumen. Tren baru dalam perjalanan staycation. Kecenderungan wisatawan untuk memilih liburan dekat rumah sebagai alternatif perjalanan internasional semakin meningkat, terutama dalam konteks pemulihan pasca pandemi. Beberapa faktor yang mendorong perubahan ini antara lain peningkatan minat terhadap wisatawan domestik, keamanan dan kenyamanan. Banyak wisatawan merasa lebih aman dan nyaman dengan melakukan perjalanan domestik. Ingat risiko penularan penyakit yang lebih rendah dibandingkan perjalanan internasional. Hal ini membuat destinasi lokal menjadi pilihan utama. Daya tarik destinasi alam. Wisatawan menunjukkan minat yang tinggi terhadap destinasi alam, seperti pegunungan, pantai, dan taman nasional. Sekitar 75% pelancong di Indonesia lebih memilih berlibur ke lokasi-lokasi ini yang menawarkan pengalaman alam yang menenangkan dan jauh dari keramaian. Workation atau work from anywhere. Kecenderungan wisatawan untuk bekerja dari destinasi pariwisata yang menawarkan fasilitas mendukung pekerjaan jarak jauh semakin meningkat. Hal ini mencerminkan perubahan dalam cara orang berlibur dan bekerja, terutama setelah pandemi COVID-19. Berikut adalah beberapa poin penting terkait ini. Peningkatan minat terhadap destinasi ramah digital atau nomad. Fasilitas kerja yang memadai. Destinasi yang menyediakan fasilitas seperti wifi cepat, ruang kerja nyaman, dan lingkungan yang mendukung produktivitas semakin dicari oleh wisatawan. Banyak hotel dari resort kini menawarkan paket khusus untuk digital nomads, termasuk akses ke ruang kerja bersama dan layanan dukungan teknologi.
lingkungan yang menyenangkan. Wisatawan mencari lokasi yang tidak hanya nyaman dan untuk bekerja tetapi juga menawarkan keindahan alam dan aktivitas rekreasi. Destinasi seperti pegunungan, pantai, dan tempat-tempat dengan suasana tenang menjadi pilihan utama, memungkinkan mereka untuk bersantai setelah berjam-jam bekerja. Perjalanan yang berkelanjutan. Kesadaran akan dampak lingkungan yang semakin meningkat mendorong wisatawan untuk memilih perjalanan yang ramah lingkungan. Peningkatan minat terhadap ekoturism. Statistik peningkatan. Survei menunjukkan bahwa minat terhadap ekoturism atau wisata ramah lingkungan diprediksi meningkat sebesar 46,15% pada tahun 2025. Wisatawan kini semakin sadar akan isu-isu lingkungan dan cenderung memilih destinasi yang menawarkan praktik keberlanjutan. Pilihan destinasi. Banyak wisatawan mencari lokasi yang tidak hanya indah tapi juga berkomitmen pada konservasi alam. Destinasi yang menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan seperti pengolahan limbah yang baik dan penggunaan sumber daya alam secara bijaksana menjadi pilihan utama. Faktor pendorong. Kesadaran lingkungan. Masyarakat global semakin menyadari dampak negatif dari pariwisata massal terhadap lingkungan, seperti polusi dan kerusakan ekosistem. Hal ini mendorong mereka untuk berlari ke pilihan wisata yang lebih bertanggung jawab. Kesehatan dan kesejahteraan. Wisatawan juga mengkaitkan kesehatan pribadi dengan kesehatan lingkungan. Dengan memilih perjalanan yang ramah lingkungan, mereka merasa turut berkontribusi dalam menjaga planet ini, sekaligus meningkatkan kesejahteraan diri mereka melalui pengalaman di alam. Kesimpulan. Perubahan perilaku pasca pandemi COVID-19 membawa implikasi jangka panjang yang signifikan terhadap strategi pemasaran dan pengembangan destinasi, yang membuat tren baru muncul dalam industri pariwisata. Hal ini membuat pengelola destinasi wisata harus memutar otak agar bisa menyesuaikan dengan tren baru ini dan juga kebiasaan baru wisatawan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Halo Pak Erik. Hari ini saya akan lanjutkan menjelaskan mengenai proyek yang ketiga, yaitu peranan emosi dalam pengalaman wisatawan dan loyalitas pelanggan. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai tujuan. Menjelaskan bagaimana emosi mempengaruhi pengalaman wisatawan selama perjalanan. Menganalisa peran emosi dalam membangun loyalitas pelanggan terhadap destinasi atau penyedia layanan pariwisata. Definisi emosi dalam konteks pariwisata merujuk pada perasaan dan reaksi psikologis yang diawali wisatawan selama pengalaman perjalanan mereka. Emosi ini dapat mencakup berbagai perasaan positif seperti kebahagiaan, kegembiraan, dan cinta, serta perasaan negatif seperti kemarahan atau kecewaan. Pentingnya memahami aspek emosional dalam pengalaman wisata, yaitu pengaruh terhadap keputusan wisata. Emosi yang didalami selama perjalanan dapat mempengaruhi tingkat keputusan wisatawan. Penelitian menunjukkan bahwa pengalaman emosional yang positif seperti kesenangan dan kegembiraan dapat meningkatkan kepuasan keseluruhan terhadap destinasi wisata. Sebaliknya, emosi negatif dapat mengurangi kepuasan dan berpotensi menghalangi keinginan untuk kembali ke destinasi tersebut. Ketertarikan emosional juga berperan dalam membangun keterlibatan antara wisatawan dan destinasi. Ketertarikan emosional ini dapat mendorong loyalitas wisatawan, di mana mereka lebih cenderung untuk kembali mengunjungi destinasi yang memberikan pengalaman emosi yang kuat. Misalnya, emosi nostalgia dapat meningkatkan hubungan yang mendalam dengan suatu tempat, membuat pengalaman tersebut lebih berkesan. Mempengaruhi perilaku wisatawan. Emosi tidak hanya mempengaruhi keputusan, tapi juga dapat mempengaruhi niat perilaku wisatawan. Penelitian menunjukkan bahwa emosi positif seperti cinta dan kejutan positif dapat meningkatkan niat untuk merekomendasikan destinasi kepada orang lain dan berpartisipasi dalam aktivitas yang ditawarkan di sana.
Dampak emosi dalam pengalaman pariwisata. Interaksi layanan. Keramahan staf, kualitas layanan, dan pengalaman unik memiliki peran penting dalam menciptakan emosi positif bagi wisatawan. Berikut adalah penjelasan mengenai bagaimana ketiga elemen ini berkontribusi terhadap pengalaman wisata yang menyenangkan. Keramahan staf. Atmosfer positif. Staf yang ramah dan memiliki sikap positif mencerminkan atmosfer yang menyenangkan bagi wisatawan. Interaksi yang harga dan menyenangkan dengan staf dapat meningkatkan rasa dihargai dan diperhatikan oleh wisatawan sehingga menciptakan pengalaman yang lebih baik. Meningkatkan kepuasan. Keramahan staf berkontribusi langsung pada kepuasan wisatawan. Penelitian menunjukkan bahwa interaksi positif dengan karyawan dapat meningkatkan tingkat kepuasan secara signifikan yang berdampak pada niat untuk kembali ke dan merekomendasikan destinasi kepada orang lain. Kualitas layanan. Pelayanan prima. Kualitas layanan yang baik mencakup kecepatan, efisien, dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Pelayanan yang cepat dan responsif dapat mengurangi stres dan meningkatkan kenyamanan selama perjalanan sehingga menciptakan emosi positif. Penanganan keluhan. Kemampuan staf untuk menangani keluhan dengan kebijaksanaan juga penting. Ketika masalah diatasi dengan cepat dan efektif, wisatawan merasa dihargai dan diperhatikan yang berkontribusi pada pengalaman positif secara keseluruhan. Pengalaman unik. Pengalaman personal. Memberikan pengalaman unik yang disesuaikan dengan preferensi individu wisata dapat menciptakan momen yang berkesan. Kegiatan budaya dan lokal. Menghadirkan pengalaman budaya lokal atau aktivitas untuk unik seperti trekking atau birdwatching juga dapat meningkatkan emosi positif. Lingkungan fisik. Suasana tempat, arsitektur, musik, dan pencahayaan memiliki pengaruh signifikan dalam membangkitkan emosi positif pada wisatawan. Keempat elemen ini berkontribusi dalam menciptakan pengalaman yang mendalam dan berkesan yang dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas wisatawan. Berikut adalah penjelasan mengenai bagaimana masing-masing elemen tersebut berfungsi. Suasana tempat. Atmosfer yang menarik yang diciptakan melalui desain interior, kebersihan, dan pengaturan ruang dapat mempengaruhi perasaan wisatawan. Suasana yang nyaman, menarik, dan dapat meningkatkan rasa senang dan relaksasi yang penting untuk menciptakan pengalaman positif. Kedekatan interemosional. Suasana yang sesuai dengan harapan wisatawan dapat membangun keterikatan emosional. Destinasi yang mampu menciptakan suasana yang menyenangkan cenderung lebih ringan dan direkomendasikan oleh pengunjung. Arsitektur. Estetika visual. Hasil arsitektur yang unik dapat menarik dapat memicu kekaguman dan rasa ingin tahu pada wisatawan. Bangunan dan arsitektur yang menarik tidak hanya menjadi daya tarik visual, tapi juga menciptakan pengalaman emosional yang mendalam. Rasa identitas. Arsitektur yang mencerminkan budaya lokal dapat meningkatkan rasa keterhubungan wisatawan dengan tempat tersebut. Hal ini dapat meningkatkan emosi positif seperti kebanggaan dan rasa memiliki terhadap destinasi. Musik. Pengaruh emosional. Musik memiliki kemampuan untuk membangkitkan kepada berbagai emosi melodi yang ceria atau menenangkan dapat meningkatkan suasana hati wisatawan, membuat mereka merasa lebih bahagia dan terlihat selama kunjungan mereka. Menciptakan kenangan. Musik juga berfungsi sebagai pemicu memori. Ketika wisatawan mendengar musik, terutama selama perjalanan, mereka mungkin kaitkan dengan pengalaman positif di destinasi tersebut, sehingga memperkuat kenangan baik mereka. Pencahayaan. Menciptakan suasana.
Pencahayaan memainkan peran penting dalam menciptakan suasana di suatu tempat. Pencahayaan yang lembut dapat menciptakan suasana intim dan nyaman, sementara pencahayaan yang lebih terang dapat membangkitkan energi dan semangat. Emosi sebagai faktor pendorong loyalitas. Memori dan kenangan. Emosi positif memiliki peran penting dalam memperkuat ingatan tentang pengalaman wisata dan mendorong kunjungan kembali. Penelitian menunjukkan bahwa pengalaman emosional yang menyenangkan dapat meningkatkan daya ingat dan keterikatan wisatawan terhadap destinasi. Berikut ada beberapa aspek yang menjelaskan pengaruh emosi positif dalam konteks ini. Penguatan memori. Emosi dan memori. Emosi positif seperti kebahagiaan dan kegembiraan berfungsi sebagai penguatan memori. Ketika wisatawan mengalami perasaan yang menyenangkan selama perjalanan, pengalaman tersebut lebih mungkin untuk diingat dalam jangka panjang. Penelitian menunjukkan bahwa peristiwa yang terkait dengan emosi cenderung lebih mudah diingat dibandingkan dengan pengalaman netral. Nostalgia. Emosi nostalgia juga berperan dalam memperkuat ingatan. Wisatawan sering mengingat kembali pengalaman yang menyenangkan dengan rasa nostalgia yang dapat meningkatkan keterikatan mereka terhadap destinasi dan mendorong mereka untuk mendorong kunjungan kembali. Keterlibatan wisatawan. Emosi positif tidak hanya meningkatkan ingatan, tapi juga berkontribusi pada keterlibatan wisatawan. Ketika wisatawan merasa terhubung secara emosional dengan suatu tempat, mereka lebih cenderung untuk merekomendasikan destinasi tersebut kepada orang lain dan melakukan kunjungan kembali. Keterikatan emosional. Hubungan emosional wisatawan dengan destinasi atau mereka memiliki dampak yang signifikan dalam menciptakan pelanggan yang setia. Emosi yang positif tidak hanya memperkuat pengalaman wisata, tapi juga mempengaruhi keputusan untuk kembali dan merekomendasikan destinasi pada orang lain. Berikut adalah beberapa poin mengenai hubungan ini. Pengaruh emosional terhadap kepuasan loyalitas. Emosi sebagai mediator. Penelitian menunjukkan bahwa emosi berfungsi sebagai mediator antara kepuasan wisatawan dan loyalitas mereka. Ketika wisatawan mengalami emosi positif seperti kesenangan dan kegembiraan selama kunjungan mereka, hal ini meningkatkan kepuasan yang pada gilirannya mendorong loyalitas terhadap destinasi tersebut. Citra destinasi. Citra positif emosi yang dialami wisatawan selama kunjungan dapat meningkatkan citra destinasi. Citra positif ini berkontribusi pada persepsi keseluruhan tentang destinasi dan dapat menarik lebih banyak pengunjung di masa depan. Dampak pada niat kunjungan kembali. Citra afektif yang baik yang dibentuk oleh pengalaman emosi positif terpengaruh langsung terhadap niat wisatawan untuk mengunjungi kembali. Penelitian menunjukkan bahwa citra afektif memiliki kontribusi terbesar terhadap niat perilaku wisatawan. Pengalaman unik. Keterikatan emosional. Pengalaman unik yang menciptakan emosi positif memperkuat keterikatan wisatawan terhadap destinasi. Destinasi yang menawarkan pengalaman berbeda dan berkesan lebih mungkin untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pengunjung. Strategi meningkatkan pengalaman emosional. Personalisasi layanan dan kejutan juga tidak terduga merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan keterlibatan emosional wisatawan. Dengan menciptakan pengalaman yang unik dan berkesan, penyedia layanan pariwisata dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan dengan pelanggan. Berikut adalah beberapa cara bagaimana kedua elemen ini berkontribusi terhadap pengalaman wisata yang positif. Personalisasi layanan. Pengakuan terhadap preferensi individu.
Personalisasi layanan melibatkan pengenalan terhadap preferensi, kebutuhan, dan keinginan wisatawan. Misalnya dengan mengingatkan ulang tahun pelanggan atau menyediakan makanan yang sesuai dengan diet khusus mereka. Layanan dapat membuat wisatawan merasa dihargai dan diperhatikan. Kejutan yang tidak terduga memberikan pengalaman yang tak terlupakan. Kejutan kecil seperti menyajikan makanan penutup gratis atau memberikan upgrade kamar secara gratis dapat menciptakan momen berkesan bagi wisatawan. Pengalaman terduga ini dapat meningkatkan rasa bahagia dan kepuasan serta memperkuat ikatan emosional antara wisatawan dan penyedia layanan. Penciptaan pengalaman yang otentik dan berkesan terutama melalui storytelling menjadi kunci dalam menarik perhatian wisatawan dan meningkatkan keterlibatan emosional mereka. Berikut beberapa cara bagaimana pengalaman ini dapat diwujudkan. Storytelling sebagai alat penghubung. Membangun narasi atau storytelling memungkinkan destinasi membangun narasi kuat tentang budaya, sejarah, dan tradisi lokal. Melalui cerita yang menarik, wisatawan dapat merasakan kedalaman pengalaman yang lebih dari sekedar melihat objek wisata. Misalnya, menceritakan asal-usul tradisi atau festival dapat memberikan konteks yang lebih kaya dan membuat wisatawan merasa lebih terhubung dengan tempat tersebut. Pengalaman imersif. Keterlibatan indera pengalaman otentik seringkali melibatkan semua indera wisatawan. Misalnya, menceritakan masakan tradisional sambil mendengarkan cerita tentang bahan-bahan yang digunakan atau proses memasak dapat menciptakan kenangan yang kuat. Hal ini sejalan dengan konsep bahwa pengalaman yang melibatkan emosi dan indera lebih mudah diingat. Kesimpulan, pentingnya emosi dalam menjaga pengalaman wisatawan yang berkesan sangat jelas terlihat dari berbagai penelitian dari studi kasus. Emosi tidak hanya mempengaruhi bagaimana wisatawan merasa pengalaman mereka, tapi juga berperan dalam membangun loyalitas jangka panjang terhadap destinasi atau merek. Sekian dari saya, terima kasih. Halo Pak Erik, kali ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang proyek keempat, yaitu pengaruh media sosial terhadap perilaku wisatawan milenial. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai tujuan. Analisis dampak media sosial terhadap perilaku wisatawan generasi milenial dalam memilih destinasi wisata. Mengidentifikasi peran influencer dan konten digital dalam mempengaruhi preferensi dan keputusan perjalanan. Pendahuluan. Media sosial telah menjadi bagian integral dalam kehidupan generasi milenial, mempengaruhi cara mereka berkomunikasi, berinteraksi, dan mengakses informasi. Berikut ada definisi media sosial dan pentingnya dalam kehidupan generasi milenial. Definisi media sosial. Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan penggunaan untuk berinteraksi sebagai informasi dan menciptakan konten melalui internet. Ini mencakup berbagai bentuk komunikasi seperti teks, gambar, dan video yang dapat dibagi secara luas. Bagi informasi dan menciptakan konten melalui internet. Ini mencakup berbagai bentuk komunitas seperti teks, gambar, dan video yang dapat dibagikan secara real time dengan audiens yang luas. Pentingnya media sosial dalam kehidupan generasi milenial. Komunikasi dan interaksi. Media sosial memungkinkan generasi milenial untuk terhubung dengan teman, keluarga, dan orang-orang baru di seluruh dunia tanpa batasan waktu dan ruang. Akses informasi. Generasi milenial menggunakan media sosial sebagai sumber utama informasi. Mereka dapat dengan mudah mendapatkan berita terkini, tren, dan konten edukatif dengan berbagai platform. Hal ini memungkinkan mereka untuk tetap terinformasi tentang isu-isu global dan lokal. Pemasaran dan bisnis. Banyak generasi milenial yang memanfaatkan media sosial untuk keperluan bisnis, seperti mempromosikan produk atau layanan. Platform seperti Facebook, Instagram menjadi alat penting untuk pemasaran digital, memungkinkan mereka untuk menjangkau audiens yang lebih luas dengan biaya yang lebih rendah. Platform media sosial telah menjadi alat utama untuk inspirasi perjalanan terutama bagi generasi milenial.
Berikut adalah pengenalan tentang bagaimana media sosial berfungsi dalam konteks ini. Media sosial sebagai sumber inspirasi perjalanan visual yang menarik. Platform seperti Instagram dan TikTok memungkinkan pengguna untuk berbagai foto dan video yang menarik dari destinasi wisata. Konten visual yang estetik seringkali memicu rasa ingin tahu dan ketertarikan, mendorong pengguna untuk mempelajari tempat-tempat yang mereka lihat. Misalnya, hashtag populer seperti travel goals atau wanderlust sering digunakan untuk menampilkan pengalaman perjalanan yang menginspirasi. Pengalaman autentik. Media sosial memberikan akses langsung pada pengguna untuk melihat pengalaman nyata dari wisatawan lain. Melalui cerita dan postingan pengguna dapat menemukan aktivitas lokal, budaya, dan keunikan destinasi yang mungkin tidak mereka ketahui sebelumnya. Ini membantu dalam membangun harapan dan keinginan untuk mengunjungi tempat-tempat tersebut. Rekomendasi dan ulasan. Banyak orang menggunakan media sosial untuk mencari rekomendasi penjelasan dan perjalanan dari teman atau influencer. Ulasan dan testimonial dari pengguna lain dapat mempengaruhi keputusan perjalanan. Jadi media sosial sebagai sumber informasi yang dapat diandalkan. Penelitian menunjukkan bahwa konten perjalanan yang inspiratif di media sosial seringkali mempengaruhi keputusan perjalanan mereka. Pengaruh media sosial terhadap pilihan wisatawan. Inspirasi dan penemuan destinasi. Konten visual seperti foto dan video memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keinginan wisatawan untuk mengunjungi destinasi tertentu. Berikut adalah beberapa poin penting yang menjelaskan bagaimana konten visual dapat mengaruhi minat berkunjung. Daya tarik visual. Promosi visual yang menarik. Penelitian menunjukkan bahwa promosi visual terutama yang menggunakan gambar yang menarik memiliki pengaruh besar terhadap minat berkunjung. Sebuah studi di Danau Sipin, Jambi menemukan bahwa variabel promosi visual memberikan dampak paling signifikan terhadap minat berkunjung dibandingkan dengan daya tarik wisatawan lainnya. Gambar yang estetik dapat menarik perhatian dan membangkitkan rasa ingin tahu wisatawan. Inspirasi dan ide perjalanan. Sumber inspirasi. Konten visual dan video seringkali menjadi sumber-sumber inspirasi bagi wisatawan dalam merencanakan perjalanan mereka. Foto-foto indah dari destinasi tertentu dapat memicu keinginan untuk menjalani tempat-tempat baru dan menciptakan pengalaman serupa. Peran ulasan dan rekomendasi. Ulasan online dan testimoni wisata memiliki dampak yang signifikan terhadap keputusan perjalanan. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan pengaruh tersebut berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang ada. Pengaruh positif terhadap minat pemesanan. Ulasan online meningkatkan minat. Penelitian menunjukkan bahwa seluruh aspek dari ulasan online memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat pemesanan, khususnya dalam konten pemesanan kamar hotel, keputusan menginap. Ulasan online juga mempengaruhi terhadap keputusan untuk menginap. Sumber informasi yang dapat diandalkan. Kepercayaan terhadap ulasan. Wisatawan cenderung lebih percaya umpan balik dari sama konsumen dibandingkan dengan informasi yang disediakan oleh bisnis itu sendiri. Kualitas informasi. Kualitas informasi dalam ulasan online berperan penting dalam mengembangkan kepercayaan konsumen. Trend Instagramable. Preferensi wisatawan terhadap destinasi yang menawarkan spot foto menarik untuk konten media sosial semakin meningkat, terutama di kalangan generasi muda yang aktif di platform seperti Instagram dan TikTok. Berikut adalah beberapa poin yang penting mengenai fenomena ini. Daya tarik visual. Spot foto Instagramable yang memiliki spot foto yang menarik seringkali disebut Instagramable. Tempat-tempat seperti Kampung Warna-Warni, Jodipan di Malang, dan Orchid Forest Cikole di Bandung menjadi contoh bagaimana estetik visual dapat menarik pengunjung. Menyenangkan alam dan arsitektur.
Pemandangan alam yang menakjubkan dan arsitektur yang menarik seperti Pura Lempu yang luhur di Bali dengan gerbang surga juga menjadi daya tarik utama. Pengaruh media sosial. Tren perjalanan media sosial berfungsi sebagai sumber inspirasi perjalanan. Banyak wisatawan yang mencari rekomendasi tempat yang sedang viral di platform seperti TikTok dan Instagram. Mencatatkan kenangan berkesan. Pengalaman berharga berarti foto-foto yang menarik tidak hanya berfungsi untuk mempercantik feed media sosial, tapi juga mencatatkan kenangan berharga bagi wisatawan. Dampak ekonomi. Meningkatkan kunjungan wisata. Destinasi yang dikenal memiliki spot foto menarik dapat seringkali mengalami peningkatan jumlah pengunjung. Inovasi dalam pengembangan destinasi. Banyak pengelola destinasi kini berinvestasi dalam menciptakan area foto yang menarik dan unik untuk menarik lebih banyak pengunjung. Peran influencer dalam mempengaruhi pilihan wisatawan. Kolaborasi dengan influencer telah menjadi strategi yang sangat efektif dalam meningkatkan popularitas destinasi wisata. Berikut adalah beberapa cara bagaimana mereka bekerja sama dalam memberikan dampak positif. Tingkatkan viralitas dan jangkauan. Audiens yang luas, influencer memiliki pengikut yang besar dan terlihat di berbagai platform media sosial. Ketika mereka memposting konten tentang destinasi wisata, pesan tersebut dapat menyebar dengan cepat dan mencapai para wisatawan seluruh dunia, jauh lebih luas dibandingkan dengan strategi pemasaran tradisional. Targeting yang tepat. Kolaborasi dengan influencer yang memiliki audiens relevan memungkinkan destinasi untuk menjangkau kelompok calon wisatawan yang memiliki minat dan preferensi yang sesuai. Membangun kepercayaan. Rekomendasi dari influencer memiliki kemampuan untuk mempengaruhi keputusan pemilihan calon wisatawan melalui rekomendasi mereka. Konten visual yang menarik. Kreativitas dalam pembuatan konten cenderung memiliki keterampilan dalam menciptakan konten visual yang menarik, seperti foto dan video. Konten ini dapat memamerkan keindahan dan daya tarik unik dari destinasi dengan cara yang lebih menarik, sehingga menarik perhatian lebih banyak orang. Peningkatan kunjungan wisata. Dampak langsung pada kunjungan. Kolaborasi dengan influencer dapat secara langsung meningkatkan kunjungan wisatawan ke destinasi. Strategi destinasi untuk memanfaatkan media sosial. Optimalisasi pemasaran digital melalui konten yang menarik dan interaktif menjadi sangat penting dalam industri pariwisata saat ini. Berikut beberapa cara untuk mengoptimalisasikan pemasaran digital dengan fokus pada konten yang menarik dan interaktif. Menciptakan konten menarik. Soal yang mengikat, konten visual seperti foto dan video berkualitas tinggi dan menarik perhatian wisatawan potensial, menampilkan keindahan alam, budaya lokal, dan aktivitas menarik di destinasi dapat menginspirasi orang untuk mengunjungi tempat tersebut. Cerita yang menggugah storytelling. Menggunakan storytelling dalam konten dapat menciptakan koneksi emosional dengan audiens. Interaktivitas melalui media sosial. Engagement dengan audiens menggunakan platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok untuk berinteraksi dengan pengikut sangat penting. Menekan kuis, konten, foto, atau sesi tanya jawab dapat meningkatkan keterlibatan dan membuat audiens merasa lebih terlibat. Manfaatkan teknologi digital. Iklan online atau yang ditargetkan menggunakan iklan digital seperti Google Ads atau Facebook Ads menargetkan audiens spesifik berdasarkan minat dan perilaku dapat meningkatkan efektivitas kampanye pemasaran. Menggunakan hashtag tantangan online dan kampanye media sosial telah menjadi strategi yang efektif untuk menarik perhatian generasi milenial dan dalam sektor pariwisata.
Berikut adalah beberapa cara bagaimana elemen-elemen ini berkontribusi dalam memperoleh destinasi wisata. 1. Penggunaan hashtag. Hashtag berfungsi sebagai alat untuk melumpuhkan konten yang meningkatkan visibilitas di platform media sosial. Misalnya kampanye hashtag di Indonesia saja yang diluncurkan oleh Kementerian Pariwisata Indonesia berhasil mencatatkan lebih dari 150.000 unggahan, meningkatkan kesadaran tentang destinasi wisata domestik di kalangan milenial. Tantangan online. Tantangan online atau challenge di media sosial seperti tantangan foto dan video dapat meningkatkan keterlibatan audiens. Contoh yang baik adalah tantangan yang mengajak pengguna untuk berbagai foto mereka di lokasi wisata tertentu dengan hashtag khusus. Membangun komunitas. Tantangan ini tidak hanya menghibur tapi juga membangun komunitas di antara peserta. Mereka merasa terhubung antara satu sama lain melalui pengalaman bersama yang dapat memperkuat loyalitas terhadap merek dan destinasi. Kampanye media sosial. Kampanye kreatif. Kampanye seperti Incredible India dan I am Amsterdam telah berhasil menggunakan media sosial untuk menarik perhatian wisatawan dengan konten yang kreatif dan menarik. Dampak pada keputusan perjalanan. Pengaruh ulasan dan rekomendasi dari teman dan influencer di media sosial sangat mempengaruhi keputusan perjalanan milenial. Mereka cenderung mempercayai informasi yang diperoleh dari sumber-sumber dibandingkan dengan iklan tradisional. Kesimpulan, media sosial telah menjadi alat pemasaran yang sangat penting dalam industri pariwisata, terutama dalam menarik perhatian generasi milenial. Hal ini merupakan hal yang sangat positif agar bisa digunakan oleh pengelola wisatawan untuk mempromosikan wisatanya agar lebih banyak dikunjungi orang. Itu dari saya, terima kasih. Halo Pak Erik, hari ini saya akan menjelaskan mengenai project yang kelima, yaitu motivasi wisatawan dalam memilih wisatawan kuliner sebagai tujuan utama. Tujuannya adalah pertama, mengeksplorasi faktor-faktor yang memotivasi wisatawan untuk memilih wisata kuliner sebagai tujuan utama perjalanan. Menganalisa dampak wisata kuliner terhadap pengembangan destinasi lokal. Pendahuluan. Wisata kuliner adalah salah satu bentuk wisata yang berfokus pada pengalaman mengonsumsi makanan dan minuman khas suatu daerah. Berikut adalah penjelasan mengenai definisi wisata kuliner dan pentingnya memahami motivasi wisatawan yang tertarik pada jenis wisatawan ini. Definisi wisata kuliner. Wisata kuliner dapat diidentifikasikan sebagai perjalanan yang dilakukan dengan tujuan utama yang untuk meningkatkan dan mengeksplorasi makanan lokal dari setiap daerah. Aktivitas ini tidak hanya melibatkan konsumsi makanan, tetapi juga mencakup pengalaman, budaya, sejarah, dan tradisi yang terkait dengan makanan tersebut. Menurut Lucy M. Long, wisata kuliner melibatkan eksplorasi cita rasa makanan dan kebiasaan makanan daerah tertentu sehingga memberikan pengalaman yang mendalam bagi wisatawan. Wisatawan kuliner telah berkembang menjadi tren global yang menarik banyak wisatawan, terutama di daerah mana pengalaman kuliner menjadi bagian internal dari perjalanan. Berikut adalah pengenalan mengenai fenomena ini. Pengenalan wisata kuliner sebagai tren global. Alasan meningkatnya popularitas kuliner. Pengalaman budaya. Makanan atau cerminan budaya suatu tempat wisata semakin menyadari bahwa dengan mencicipi kuliner lokal, mereka dapat memahami lebih dalam tentang tradisi, sejarah, dan cara hidup masyarakat setempat. Hal ini membuat wisata kuliner menjadi cara yang menarik untuk berhubung dengan budaya baru. Autentitas. Wisatawan modern cenderung mencari pengalaman yang autentik dan unik untuk mereka ingin mencoba makanan
yang tidak dapat ditemukan di tempat asal mereka, sehingga menciptakan keterikatan emosi dengan destinasi tersebut. Media sosial. Era digital dan media sosial telah memengaruhi perilaku wisatawan, di mana penampilan visual wisata dalam visual makanan menjadi sangat penting. Restoran dan makanan yang instagramable seringkali menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang ingin membagikan perjalanan mereka secara online. Dampak global. Pertumbuhan ekonomi wisata kuliner berkontribusi signifikan terhadap ekonomi lokal dan nasional. Destinasi yang dikenal melalui kuliner khas seringkali mengalami peningkatan jumlah pengunjung yang berdampak positif pada sektor pariwisata dan industri makanan. Peningkatan kualitas makanan jalanan. Banyak destinasi kini fokus pada peningkatan kualitas makanan jalanan untuk mempengaruhi harapan wisatawan akan keamanan dan higienitas tanpa mengorbankan konektivitas, keautentikan, cinta rasa lokal. Kawasan wisata kuliner. Kota-kota seperti Tokyo, Bangkok, dan Barcelona telah mengembangkan wisata kuliner yang terkenal, menarik wisatawan dan seluruh dunia untuk menikmati keanekaragaman makanan yang ditawarkan. Faktor-faktor yang motivasi dalam wisata kuliner. Eksplorasi budaya tradisional dan tradisi. Wisatawan yang tradisinya untuk mencicipi makanan lokal sebagai cara untuk memahami budaya tersempat merupakan fenomena yang semakin umum dalam pariwisata modern. Berikut adalah beberapa alasan dan penjelasan mengenai bagaimana pengalaman kuliner dapat memberikan wawasan tentang budaya lokal. Makanan sebagai terminal budaya. Identitas budaya. Makanan seringkali menjadi bagian integrasi integral dari identitas suatu masyarakat. Setiap daerah memiliki bahan, teknik masakan, dan tradisi kuliner yang khas. Dengan mencicipi makanan lokal, wisatawan dapat merasakan dan memahami nilai-nilai sejarah dan tradisi yang membentuk budaya tersebut. Cerita di balik hidangan. Banyak hidangan yang memiliki cerita dan tradisi yang mendalam. Misalnya, makanan yang disajikan pada perayaan tertentu atau hidangan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Wisatawan yang tertarik untuk mengetahui latar belakang hidangan tersebut dapat belajar lebih banyak tentang kebiasaan dan kepercayaan masyarakat setempat. Pengalaman sensorik. Rasa dan aroma. Mencicip makanan lokal memberikan pengalaman sensorik yang mendalam. Rasa, aroma, dan tekstur makanan dapat membawa wisatawan lebih dekat dengan budaya setempat. Misalnya, mencicipi masakan pedas Thailand atau hidangan berbasis seafood di daerah pesisir dapat memberikan pengalaman tentang sumber daya alam dan preferensi rasa masyarakat. Pengalaman sosial. Makanan seringkali disajikan dalam konteks sosial seperti makanan bersama, keluarga, atau teman. Wisatawan yang berpartisipasi dalam pengalaman bersantap lokal dapat merasakan kehangatan dan keteramahan masyarakat setempat serta memahami pentingnya hubungan sosial dalam budaya mereka. Keterlibatan dalam tradisi lokal. Kelas memasak dan tur kuliner. Banyak destinasi yang menawarkan kelas masak atau tur kuliner yang memungkinkan wisatawan untuk belajar langsung dari penduduk lokal. Ini tidak hanya memberikan pengetahuan tentang cara memasak hidangan tertentu, tapi juga memperkenalkan bahan-bahan lokal dan teknik tradisional. Dampak wisata kuliner pada destinasi. Kontribusi ekonomi lokal. Pariwisata kuliner memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan bagi usaha kecil dan petani lokal. Berikut adalah beberapa cara mana pariwisata kuliner berkontribusi pada ekonomi lokal. Permintaan produk.
Wisatawan tertarik dengan kuliner lengkap lokasi yang seringkali mencari makanan dan minuman khas daerah. Dukungan untuk usaha kecil. Usaha kecil seperti warung makan, kedai, dan restoran mendapatkan manfaat langsung dari peningkatan jumlah wisatawan. Menciptakan lapangan kerja. Dengan berkembangnya sektor pariwisata kuliner, banyak lapangan kerja yang tercipta, mulai dari pekerjaan di restoran hingga pekerjaan di sektor pertanian yang mendukung penyedia bahan makanan. Promosi budaya lokal. Pariwisata kuliner juga berfungsi sebagai sarana untuk mempromosikan budaya dan tradisi lokal. Festival kuliner dan acara khusus. Banyak daerah yang mengadakan festival kuliner untuk menarik wisatawan. Acara semacam ini tidak hanya meningkatkan fasilitas produk lokal, tapi juga menciptakan kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk memamerkan produk mereka. Promosi destinasi melalui kuliner. Satu kuliner dapat berfungsi sebagai alat yang efisien untuk mempromosikan destinasi yang kurang terkenal. Berikut adalah cara untuk di mana sana kuliner meningkatkan visibilitas dan daya tarik satu lokasi. Menonjolkan keunikan kuliner lokal. Setiap daerah memiliki makanan khas yang menunjukkan budaya dan tradisi setempat. Dengan menunjukkan kuliner lokal, destinasi dapat menarik perhatian wisatawan yang mencari pengalaman baru, membangun identitas destinasi. Kuliner ikonik menjadi simbol identitas suatu tempat, membantu membedakan satu destinasi dengan yang lain. Menggunakan media sosial untuk promosi. Media sosial adalah platform yang efektif untuk mempromosikan wisata kuliner. Foto-foto menarik dari dengan lokasi hidangan lokal dapat menarik perhatian pengguna dan mendorong mereka untuk mengunjungi destinasi tersebut. Strategi destinasi untuk memaksimalkan wisata kuliner. Pengalaman festival makanan, tur kuliner, dan kelas memasak merupakan strategi efektif untuk menarik minat wisatawan. Berikut adalah cara di mana tiga elemen ini dapat berkontribusi pada pengembangan wisatawan. Pariwisata. Festival makanan. Festival makanan berfungsi sebagai platform untuk memperkenalkan kuliner lokal pada pengunjung. Tur kuliner memberikan pengalaman langsung pada wisatawan untuk menjelajahi berbagai hidangan dan tempat makanan khas banyak budaya daerah tersebut. Kelas memasak menawarkan pengalaman interaktif yang menarik bagi wisatawan. Dampak ekonomi. Ketiga elemen ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal. Meningkatkan kesadaran merek. Influencer kuliner memiliki keikut yang besar terlibat sehingga ketika mempromosikan hidangan lokal, pesan tersebut dapat menjangkau audiens yang lebih luas. Konten influencer seperti foto dan video makanan dapat menarik perhatian banyak orang dan meningkatkan kesadaran tentang merek atau restoran tertentu. Membangun kepercayaan dan kredibilitas. Rekomendasi dari influencer yang dikenal sebagai food enthusiast dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap hidangan yang dipromosikan. Konten visual yang menarik. Influencer seringkali memiliki kemampuan untuk menciptakan konten visual yang menarik dan menggugah selera. Foto-foto makanan yang indah dan video pengalaman kuliner dapat meningkat daya tarik hidangan lokal di media sosial. Kampanye hashtag di interaksi sosial. Menggunakan kampanye hashtag yang kreatif seperti kuliner lokal dan atau makan di atau destinasi dapat membantu meningkatkan visibilitas online. Kesimpulan, memahami motivasi wisatawan kuliner sangat penting dalam merumuskan strategi pemasaran dan destinasi dan pengembangan produk lokal. Hal ini dapat melestarikan makanan dan budaya lokal untuk meningkatkan minat wisata lokal. Itu saja dari saya. Terima kasih. Halo Pak Yarik, saya akan lanjut menjelaskan mengenai proyek yang ke-6, yaitu perilaku wisatawan dalam memilih akomodasi berbasis teknologi atau smart hotel. Pertama-tama saya akan membahas tentang tujuannya.
Tujuannya adalah menganalisis preferensi wisatawan terhadap akomodasi berbasis teknologi atau smart hotel, menjelaskan bagaimana teknologi mempengaruhi keputusan wisatawan dalam memilih tempat menginap. Pendahuluan. Smart hotel adalah akomodasi yang memanfaatkan teknologi canggih untuk meningkatkan efisien operasional dan pengalaman tamu. Konsep ini mengintegrasikan berbagai perangkat dan sistem seperti Internet of Things atau IoT, kecerdasan buatan atau AI, dan otomatisasi untuk menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan responsif. Misalnya, smart hotel sering dilengkapi dengan kunci pintar yang dapat dibuka menggunakan smartphone, sensor yang menyesuaikan pencahayaan dan suhu secara otomatis, serta asisten virtual yang siap membantu tamu kapan saja. Memahami perilaku wisatawan di era teknologi modern sangat penting bagi industri perhotelan. Saat ini banyak wisatawan yang mengandalkan teknologi dalam perjalanan mereka, termasuk memiliki akomodasi. Perilaku ini menunjukkan bahwa wisatawan tidak hanya mencari tempat untuk menginap, tetapi juga pengalaman yang menyenangkan dan interaktif. Faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan wisatawan. Pertama, ada kenyamanan dan kemudahan. Wisatawan semakin tertarik pada fitur-fitur inovatif yang ditawarkan oleh smart hotel, seperti check-in, kontrol kamar berbasis aplikasi, dan layanan tanpa kontak. Fitur-fitur ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan, tapi juga memberikan pengalaman yang lebih efisien dan aman bagi para tamu. Check-in otomatis. Dengan sistem check-in otomatis, tamu dapat melakukan proses check-in tanpa harus antri di resepsionis. Ini memungkinkan mereka untuk langsung menuju kamar setelah tiba, meraih waktu tunggu dan meningkatkan kepuasan. Kontrol kamar berbasis aplikasi. Fitur ini memungkinkan tamu untuk mengontrol berbagai aspek kamar seperti pencahayaan, suhu, dan televisi melalui aplikasi smartphone mereka. Layanan tanpa kontak. Layanan tanpa kontak menjadi semakin penting, terutama dalam konteks kesehatan pasca pandemi. Wisatawan kini memilih interaksi minimal dengan staf hotel untuk mengurangi risiko penyebaran penyakit. Dengan penerapan teknologi ini, hotel tidak hanya memenuhi ekspektasi wisatawan modern, tapi juga menciptakan pengalaman menginap yang lebih interaktif dan menyenangkan. Personalisasi. Penggunaan artificial intelligence atau AI dalam industri perhotelan semakin berkembang, terutama dalam menghadirkan pengalaman yang disesuaikan dengan preferensi individu. AI memungkinkan hotel untuk menganalisis data pelanggan dan mengidentifikasi pola perilaku yang dapat digunakan untuk meningkatkan layanan. Personalisasi layanan melalui AI. Rekomendasi yang disesuaikan. AI dapat menganalisis riwayat kunjungan dan preferensi tamu untuk menilaikan rekomendasi yang lebih personal. Asisten virtual. Teknologi AI mendukung layanan concert virtual yang dapat diakses pada kapan saja melalui aplikasi mobile. Asisten ini dapat memberikan informasi tentang fasilitas hotel, rekomendasi tempat makanan, dan membantu dalam pemesanan transportasi atau tiket acara, sehingga tamu mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan tanpa harus menunggu staf hotel. Pengaturan kamar yang adaptif. AI menginginkan pengaturan kamar yang menjadi lebih responsif terhadap preferensi tamu. Analisis data untuk pengalaman yang lebih baik. Analisis preferensi. Dengan menggunakan teknik machine learning, hotel dapat menganalisis data tentang preferensi kuliner dan aktivitas tamu. Feedback real time. AI juga digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis umpan balik dari temu secara real time. Keamanan dan kesehatan. Meningkatkan permintaan terhadap teknologi yang mendukung kebersihan dan keamanan di sektor perhotelan telah menjadi satu tren utama pasca pandemi. Wisatawan kini lebih memperhatikan protokol kesehatan dan kebersihan saat memilih akomodasi, sehingga hotel beradaptasi dengan kebutuhan ini untuk membangun kepercayaan dan menarik pelanggan. Teknologi untuk kebersihan dan keamanan. Teknologi contactless. Hotel semakin banyak
menggunakan teknologi tanpa sentuhan seperti check-in otomatis, bayaran digital, dan kunci kamar digital. Sistem pembersihan otomatis menggunakan robot pembersih dan sensor otomatis untuk menjaga kebersihan area publik telah menjadi praktek umum. Pencahayaan UV. Teknologi pencahayaan ultraviolet atau UV digunakan untuk mendisinfeksi permukaan dan udara, efektif dalam menghilangkan virus dan bakteri. Informasi kebersihan yang transparan. Hotel ini diwajibkan menyediakan informasi yang jelas mengenai langkah-langkah kebersihan dan protokol keselamatan melalui situs web mereka. Membangun kepercayaan tamu. Kebersihan dan keamanan telah menjadi prioritas utama bagi wisatawan pasca pandemi. Dengan menerapkan teknologi canggih dan memberikan informasi yang transparan, hotel dapat meyakinkan tamu bahwa mereka memprioritaskan kesehatan dan keselamatan. Upaya ini tidak hanya meningkatkan kepuasan, tapi juga membantu menciptakan loyalitas pelanggan di masa depan. Secara keseluruhan, adaptasi terhadap teknologi kebersihan dan keamanan merupakan langkah strategis bagi industri perhotelan untuk merespon perubahan perilaku wisatawan di era pasca pandemi. Dampak teknologi terhadap pengalaman menginap. Peningkatan kenyamanan wisatawan melalui teknologi JAS, fitur smart room dan kenyamanan wisatawan. Smart room adalah informasi dalam industri perhotelan yang memanfaatkan teknologi Internet of Things atau IoT untuk meningkatkan pengalaman menginap tamu. Fitur seperti pencahayaan otomatis, kontrol suhu dan kunci digital diperlukan penting dalam menciptakan kenyamanan yang lebih tinggi bagi wisatawan. Pencahayaan otomatis, sistem pencahayaan pintar dan menyesuaikan insentif warna lampu berdasarkan waktu dan kehadiran tamu. Kontrol suhu dengan smart thermostat, tamu dapat mengatur suhu kamar sesuai preferensi mereka. Kunci digital memungkinkan tamu untuk mengakses kamar mereka tanpa kunci fisik menggunakan smartphone atau perangkat lain. Mengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Integritas teknologi cerdas dalam pengalaman menginap tidak hanya meningkatkan kenyamanan tapi juga berkontribusi pada loyalitas pelanggan. Pengalaman personalitas. Teknologi memungkinkan tamu untuk menyesuaikan pengalaman mereka dan pengaturan pencahayaan hingga pilihan hiburan sehingga menciptakan pengalaman yang unik dan berkesan. Interaksi yang lebih baik. Dengan adanya voice assistant dan aplikasi mobile, tamu dapat berinteraksi dengan fasilitas yang hotel dengan lebih mudah, meningkatkan kepuasan dan keinginan untuk kembali. Efisien operasional. Hotel yang menerapkan teknologi cerdas dapat mengelola sumber daya dan lebih efisien, yang pada gilirannya dapat mengurangkan biaya operasional dan meningkatkan kualitas layanan. Strategi bagi hotel dalam mengadopsi teknologi. Investasi dalam sistem otomatis dan perangkat IoT. Pentingnya investasi dalam teknologi otomatis dan IoT ini kan semakin penting di era industri 4.0. Integrasi teknologi ini tidak hanya memerlukan pengeluaran awal yang signifikan, tapi juga menawarkan berbagai manfaat yang dapat meningkatkan efisien operasional, produktivitas, dan kualitas layanan. Peningkatan efisien. Sistem otomatis terintegrasi dengan IoT memungkinkan pemantauan dan pengendalian proses secara real time sehingga mengurangi pemborosan dan meningkatkan produktivitas. Pengurangan waktu henti. Dengan penerapan perawatan prediktif melalui sensor IoT, perusahaan dapat mendeteksi masalah lebih awal dan merencanakan perbaikan sebelum terjadinya kerusakan serius sehingga mengurangi downtime. Pengamatan biaya operasional. Otomatisasi mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual dan meningkatkan efisien energi yang berkontribusi pada penghematan biaya jangka panjang. Pengambilan keputusan berbasis data. Data yang dikumpulkan oleh perangkat IoT memberikan wawasan yang berharga untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dan cepat dalam manajemen operasional. Kesimpulan,
Akomodasi berbasis teknologi memainkan peran yang sangat penting dalam menarik wisatawan modern, khususnya generasi milenial dan Gen Z. Dengan perubahan perilaku dan preferensi yang signifikan dari kelompok ini, penyedia akomodasi perlu adaptasi dengan menawarkan solusi yang memenuhi kebutuhan mereka. Sekian dari saya, terima kasih.